Seperti yang tadi sudah diinfokan sama saya, kita Ada talk show keluarga sehat dengan tema pembahasan seputar infeksi mata dan mata merah. Ini merupakan gejala kondisi medis yang cukup umum dialami oleh banyak orang. Mungkin kamu juga tengah mengalami hal seperti ini, sobat sehat ya. Maka dari itu jangan sampai kamu ketinggalan talk show keluarga sehat ini, karena infeksi mata ini umumnya kan ditandai dengan mata merah ya. Kamu bisa melihat sendiri mata kamu saat kamu merasa nggak enak matanya nih ya. Dan ada berbagai jenis infeksi mata, mulai dari yang ringan sampai berat. Nah, kondisi ini juga bisa disebabkan nih oleh banyak hal dan beberapa darinya memerlukan bantuan medis. Maka dari itu, kalau kamu merasa mata kamu terinfeksi, jangan disepelekan dan perlu diwaspadai. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut nih tentang infeksi mata dan mata merah bersama dengan Dr. Arif A. Mustaram, SPMK dari yang merupakan dokter mata subspesialis infeksi dan imunologi dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Halo, selamat pagi, Dokter Arif. Selamat pagi, Mas Audi. Selamat pagi, sobat sehat semua. Bagaimana kabarnya, Dok, hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya, Dokter Arif dan juga sobat sehat. Baik, sobat sehat, sekali lagi saya ingatkan sama kamu yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Arif, bisa langsung aja tanyakan melalui live Instagram Radio Kesehatan. Bisa tulis pertanyaan kamu di kolom komentar atau question box, atau kamu juga bisa WhatsApp ke 0821 3636 2018. Baik, Dokter Arif ini kan yang seperti yang kita ketahui ya, bahwa mata ini memang merupakan organ yang sangat penting sekali bagi kehidupan manusia nih. Nah, seberapa bahaya dan berpengaruh infeksi mata itu terhadap fungsi penglihatan kita, Dok? Baik, terima kasih Mas Audi. Jadi mungkin untuk pertama-tama kita harus tahu dulu untuk infeksi mata itu kondisi yang seperti apa. Jadi ini suatu penyakit yang memang disebabkan oleh adanya mikroorganisme. Dia bisa bakteri, bisa virus, atau bahkan bisa disebabkan juga oleh jamur ataupun parasit ya. Nah, jadi untuk tingkatannya sendiri sebetulnya cukup variatif, bisa dari kondisi infeksi yang mungkin ringan, lalu sampai berat, dan nantinya bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang berat, atau bahkan sampai ke arah kebutaan. Nah, jadi di sini tadi Mas Aldi sudah sebutkan, karena memang memiliki gejala yang beragam, lalu bagian matanya juga bisa hampir terkena semua dari depan sampai ke dalam bola mata juga. Nah, jadi kalau memang ada kondisi-kondisi yang memang sangat mengganggu, yaitu yang harus segera diperiksakan, kita harus waspada. Karena takutnya jangan sampai infeksi yang ringan nantinya berlanjut menjadi infeksi yang berat. Ya, jadi bisa sampai mengganggu penglihatan sampai kebutaan. Nah, itu yang harus kita hindari. Oke, baik. Nah, tadi Dokter Arif menyebutkan ini salah satu penyebabnya adalah mikroorganisme dan juga jamur. Nah, Dokter Arif boleh dijelaskan lebih lanjut nih, Dok. Kenapa kok mata kita bisa masuk mikroorganisme, kemudian jamur, dan itu tumbuh dan berkembang biak di mata kita sehingga bikin mata itu infeksi? Ya, betul. Jadi kalau untuk faktor resiko sebetulnya cukup banyak yang bisa menyebabkan infeksi ya, Mas Audi. Kalau untuk paling umumnya sih, kita yang harus diperhatikan adalah hand hygiene atau higienitas tangan. Karena paling sering ya memang dari tangan sendiri. Lalu faktor resiko yang lain yang juga cukup umum dari pekerjaan, misalnya untuk infeksi jamur itu di bagian kornea biasanya eh, pasien-pasien ini memiliki riwayat terkena trauma vegetatif atau terkena tumbuh-tumbuhan. Nah, misalnya yang paling sering itu biasanya petani atau yang bekerja di hutan ya, atau bekerja di perkebunan. Nah, jadi itu faktor-faktor risiko juga yang harus kita perhatikan. Beberapa kuman itu atau mikroorganisme dia merupakan flora normal. Jadi normal dia tumbuh ada di mata sebetulnya. Tapi karena berbagai kondisi, satu dan lain hal, yang tadinya kondisinya fisiologis atau normal, dia berubah menjadi patologis. Nah, jadi kumannya menjadi jahat sebetulnya. Nah, justru yang perlu diperhatikan tadi itu, yang utama adalah kebersihan tangan. Oke, baik ya. Kebersihan tangan ini sangat penting ya, karena kita ini mungkin secara sadar atau nggak sadar punya kebiasaan ngocok-ngocok mata.
Ya, apalagi kalau misalkan capek, ngantuk, terus stres, itu suka ngecek-ngecek mata dok, ya itu menjadi salah satu penyebab dan juga faktor resiko terjadinya infeksi mata dok ya. Betul. Ya, dan juga ini infeksi mata nih dok. Penyakit apa aja yang dapat ditimbulkan akibat infeksi mata dok? Nah, itu kalau secara anatomi mata tadi yang saya katakan bahwa ini dari mulai bagian luar dari kelopak mata ini sampai ke bagian dalam bola mata ini bisa terkena infeksi. Ya, jadi kalau untuk dari kelopak mata kita sebutnya blefaritis atau mungkin yang juga cukup sering eh, sobat sehat dan juga pendengar alami ada yang namanya gintitan atau bengkak di kelopak mata. Lalu ke dalam lagi kita bisa ke selaput bening atau konjungtiva, nah itu kita sebutnya konjungtivitis. Nah konjungtivitis ini mungkin keluhan yang paling sering ya, atau diagnosis yang paling sering kita kemukakan. Lalu di bagian selaput bening luar atau bagian kornea, itu bisa jadi keratitis atau ulkus kornea. Nah untuk kondisi-kondisi yang berat, ini ada namanya endoftalmitis, itu infeksi hebat sampai. Halo, Dokter Arif? Halo, Dokter Arif? Baik, sobat sehat, sepertinya terjadi kendala pada jaringan di talk show pada pagi hari ini. Kita akan coba untuk tersambung kembali dengan Dokter Arif. Dan sobat sehat, sambil menunggu ini Dokter Arif untuk tersambung kembali, boleh yang punya pertanyaan langsung aja bertanya melalui live Instagram ataupun lewat WhatsApp 082136362018. Baik, Dokter Arif, apakah sudah terdengar suara saya? Terdengar jelas? Baik, Dokter Arif, tadi boleh dilanjutkan untuk penjelasannya tentang penyakit mata yang ditimbulkan akibat infeksi mata dan juga kondisi mata merah ini sendiri, dok. Ya, mungkin tadi kalau untuk secara anatomi atau bagian-bagian mata semuanya bisa terkena infeksi ya, Mas Audi ya. Nah, terus juga ini kalau mata merah ini memang keluhan yang cukup sering ya, atau bisa dibilang juga paling sering untuk kasus-kasus penyakit mata selain dari mata buram. Nah, itu yang memang harus kita pikirkan. Nah, untuk kondisi mata merah ini sebetulnya eh, banyak sekali yang memang bisa menyebabkan mata merah ya, mulai dari kondisi fisiologis atau kondisi normal ya, misalnya tadi kelelahan atau habis menangis mungkin, atau habis marah-marah ya, terkena iritasi ringan dan lain sebagainya, sampai ke mata merah yang memang cukup berat ya, termasuk infeksi peradangan dan lain sebagainya. Nah, cuma mungkin yang perlu saya titik beratkan di sini, seandainya memang ada kondisi mata merah, lalu kalau misalnya sebelumnya ada riwayat trauma, kena benturan, atau terkena sesuatu, benda asing, dan lain sebagainya, ini harus kita lebih waspadai. Termasuk mata merah yang disertai adanya penurunan penglihatan, lalu disertai adanya rasa nyeri, ada pembengkakan mungkin di daerah kelopak mata dan juga daerah sekitar mata, dan juga kalau seandainya saat pemeriksaan terdapat refleks cahaya yang menurun, nah itu juga kondisi-kondisi yang emergensi yang harus segera diperiksakan. Ya, jadi jangan anggap sepele kondisi mata merah. Gitu. Oke, baik ya. Jadi saat mungkin ya mata ini sudah tidak lagi nyaman, mungkin terlalu sering gatal ya, merahnya nggak hilang-hilang, dan juga mulai buram nih, itu mulai kita periksakan ke dokter ya, dokter Arif. Atau mungkin sebelum itu kita harus pergi ke dokter lebih dini supaya bisa mendeteksi lebih dini. Ya, sebetulnya kalau untuk kita berbicara masalah infeksi mata ataupun mata merah, ini ya kembali lagi kita tidak bisa menganggap kondisinya ini suatu kondisi yang ringan sampai dibuktikan sebaliknya. Gitu. Nah, kondisi infeksi gejalanya, tanda-tandanya cukup banyak ya. Tadi mulai mata merah, bisa ada rasa gatal, rasa tidak nyaman, nyeri mata, mata berair, ada pembengkakan juga, bisa juga kondisi yang lebih berat, penglihatannya jadi sangat-sangat buram, lalu silau,
ada keluar banyak kotoran dan lain sebagainya. Jadi kalau memang sudah ada kondisi yang mengganggu aktivitas sehari-hari, ya kita mau bekerja tidak nyaman, ya sebaiknya sih memang langsung diperiksakan, jadi jangan ditunda-tunda. Oke, baik. Baik. Tadi sebelum terhambat karena jaringan, Dokter Arif sempat mau ngejelasin soal mata bintitan. Ini kalau mungkin boleh dijelasin lebih dalam lagi nih, mata bintitan itu seperti apa, Dok? Ya, ini yang cukup sering juga ya, Mas Aldi, ya, keluhan bintitan. Jadi di kelopak matanya tuh ada pembengkakan, atau bahkan kalau kita lihat tuh suka ada di ujungnya ada putih-putih ya, seperti nanahnya itu. Itu sebetulnya ada kelenjar yang tersumbat di situ. Nah, paling sering juga paling umum ini penyebabnya memang kuman atau bakteri. Nah, biasanya dari tangan sendiri, itu yang cukup sering. Nah, jadi kalau untuk sehari-hari sih sebetulnya ini bukan suatu kondisi yang mengancam penglihatan, bukan. Cuma mungkin pasti tidak nyaman, dan biasanya pada kasus-kasus pasien wanita untuk secara kosmetik pasti terganggu gitu. Oke. Nah, kalau gitu ada lagi, Dok, penyebab-penyebab lainnya dari yang tadi sudah dokter sebutkan tentang infeksi mata yang bikin mata itu sampai merah. Ya, kalau ya faktor resiko sih cukup banyak ya, Mas Audi. Jadi dari pekerjaan juga, kalau dia kerjanya outdoor, mungkin sering terpapar debu, asap, ya, angin, dan lain sebagainya. Lalu kalau pada wanita juga harus diwaspadai penggunaan lensa kontak misalnya, atau penggunaan kosmetik di daerah mata, itu juga cukup sering menjadikan faktor resiko. Tapi tetap yang paling utama sih kebersihan tangan, itu yang harus selalu dijaga. Oke. Nah, tadi ngomongin soal penggunaan lensa kontak nih, Dokter Arif. Kenapa? Ini orang-orang yang menggunakan lensa kontak ini cenderung pada akhirnya matanya jadi merah nih, Dok. Itu menurut dokter bagaimana? Ya, baik. Kalau untuk ini yang terpenting adalah pertama indikasinya. Jadi indikasinya itu ada yang memang pasiennya memang memerlukan kacamata, ada gangguan refraksi. Jadi lensa kontak ini sebagai opsi untuk pengganti kacamata. Namun yang banyak juga sebetulnya indikasi untuk kosmetik. Sebetulnya penglihatannya sih normal-normal saja, baik-baik saja. Tapi karena mungkin tidak terbiasa menggunakan lensa kontak, jadi di sini handlingnya, Mas Audi, ya, handling dalam arti ya kita mulai dari cara uh, memasang, cara melepasnya, lalu cara membersihkan storage atau tempat penyimpanan lensa kontaknya, termasuk mengganti cairan, dan juga pemakaian tidak boleh overuse terlalu lama atau terbawa tidur. Nah, hal-hal seperti itu memang yang cukup cukup menimbulkan banyak sekali terjadinya infeksi karena lensa kontak. Nah, termasuk juga dalam saat menggunakan lensa kontak, apakah dibarengi juga penggunaan kosmetik yang berlebihan. Nah, itu juga cukup memicu pasti. Gitu. Jadi handlingnya harus betul kalau untuk pemakaian lensa kontak. Iya, jadi memang menggunakan lensa kontak ini emang punya aturan yang tersendiri supaya mata tidak iritasi ya, Dok, seperti tidak menggunakan lensa kontak saat tidur ya, ataupun jangan dipakai terlalu lama dan akan lebih beresiko ya bagi wanita yang juga menggunakan alat kosmetik untuk di bagian mata sebagai eyeliner ya atau eyelash ya seperti itu ya, Dok ya. Ya, betul. Oke, baik. Nah, ada lagi nih gejala atau penyakit yang diakibatkan oleh mata merah yaitu konjungtivitis. Ini kondisi seperti apa, Dok? Ya, tadi yang saya sebutkan bahwa memang konjungtivitis ini suatu kondisi yang paling sering ya, paling umum. Jadi ini ada kemerahan ya di selaput bening atau selaput konjungtiva. Nah, ini penyebabnya juga bisa macam-macam, bisa karena infeksi bakteri, infeksi virus, ya, ataupun yang lain-lain. Tersering juga berhubungan pasti dengan masalah hygiene, masalah kebersihan, terutama kalau memang penyebabnya bakteri. Namun kalau virus juga dikatakan ada kaitannya juga dengan daya tahan tubuh, status imun, ya, dan kesehatan badan secara keseluruhan. Jadi konjungtivitis ini eh, sama juga bisa mulai dari ringan ataupun sampai ke berat, sampai ke gangguan penglihatan itu bisa. Nah, kalau untuk
bakteri, biasanya ada beberapa bakteri ini yang cukup kita kita masukkan ke dalam kategori yang harus waspada, kita harus agresif dalam penanganannya karena si kuman ini, atau saya sebut saja ini kuman gonore ya, Mas Audi, ini juga dia terjadinya hiperakut sangat-sangat cepat, dia bisa merusak bagian kornea atau dinding bola mata yang masih intak. Terus obatnya juga tidak cukup hanya diberikan tetes mata ataupun obat minum, ini harus dari infus dan harus diperiksakan ke laboratorium untuk jenis kumannya setiap hari dan juga rajin dibersihkan. Nah, jadi memang mengingat konjungtivitis ini dari mulai ringan sampai ke berat, ya jadi kita harus evaluasi betul-betul, jangan dianggap ringan gitu. Oke, baik. Nah, di konjungtivitis ini juga banyak anak-anak yang sering terkena gejala ini, dok. Ini mengapa, dok? Kenapa banyak anak-anak yang paling sering kena konjungtivitis? Ya, sebetulnya kalau untuk angka kejadiannya sendiri dari berbagai studi, ya kalau untuk konjungtivitis mungkin jumlahnya juga variatif ya. Untuk anak tapi tidak melulu selalu sering dibandingkan orang dewasa. Itu juga tergantung dari dari kondisi geografis, kondisi demografis dan lain sebagainya. Cuma kalau anak-anak mungkin kalau kita bicara konjungtivitis yang karena bakteri, ya itu tadi karena kebersihan tangan, lalu mungkin masih main di luar, terkena iritan, ya, dan juga kalau pada kondisi konjungtivitis yang alergi, ini juga cukup sering pada anak laki-laki biasanya yang memang main di luar, panas-panasan, kena debu, kena kebul, asap, angin, dan lain sebagainya, ya. Sama memang ya biasanya mungkin karena aktivitasnya yang jauh lebih banyak ya Mas Audi ya, yang mungkin tidak terkontrol juga sama orang tuanya untuk kesehariannya seperti apa gitu. Kalau penyakit infeksi mata lainnya nih, dok, apa ada lagi, dok, yang sampai bikin mata merah? Ya, tadi kalau secara anatomi sih dari luar sampai dalam ya, dari mulai kelopak ya, blepharitis, ataupun yang tadi ada hordeolum atau bintitan, lalu ke konjungtivitis ke dalam, keratitis ya, atau di kornea, ulkus kornea, ada luka, ada borok di kornea, itu bisa. Dan ya mungkin yang paling beratnya tadi endoftalmitis atau panoftalmitis, itu radang atau infeksi hebat sampai ke dalam bola mata. Itu yang paling mengancam penglihatan biasanya. Oke, baik ya. Dan tadi kita sudah membahas ya kondisi mata seperti apa nih yang kira-kira mengalami infeksi. Nah, untuk mata merah sendiri, dok, diperiksakan ke dokter ini saat mengalami masalah yang mungkin sudah cukup serius atau mungkin dari gejala-gejala awal nih ya, merah terus selama 2 hari atau 3 hari terus harus langsung ke dokter atau seperti apa, dok? Ya, sebetulnya kembali lagi kalau untuk keluhan memang idealnya kita tidak menunggu yang tadinya ringan menjadi berat dulu ya. Dan yang kadang-kadang sering terjadi di lapangan adalah penggunaan obat yang juga cukup sembarangan nih, Mas Aldi. Ya misalnya tadi kita bicara kasus-kasus yang penyebabnya virus. Nah kalau kita obati dengan antibiotik ya atau antibakteri, ya sebetulnya dia tidak ada fungsinya gitu. Sebaliknya kondisi yang disebabkan oleh bakteri, kita berikannya anti jamur misalnya, itu tidak akan ada efeknya. Sebetulnya kalau untuk tata laksana awal yang paling utama adalah kita kebersihan tangan ya, kita review seperti apa, terus kejadiannya seperti apa, apakah memang ada riwayat kelilipan, kemasukan sesuatu ya atau tidak. Lalu juga kita evaluasi untuk untuk keluhannya seberat apa, apakah masih bisa beraktivitas atau sudah tidak nyaman sekali. Nah itu baiknya memang langsung diperiksakan. Termasuk untuk obat-obatan sebaiknya sih yang paling aman ya kita memberikan hanya artificial tears atau air mata buatan. Jadi untuk setidaknya menjaga permukaan bola mata, tapi untuk pemberian antibiotik, antivirus, atau obat-obatan parasit, anti jamur, nah itu sebaiknya sih memang harus segera diperiksakan dulu supaya pemberian obatnya tepat indikasi dan tepat guna. Oke, baik.
Dan untuk infeksi mata sendiri nih dok, tadi selain konjungtivitis ada juga keratitis, ulkus kornea, sama blefaritis. Ini boleh dijelaskan ya dok, 3 penyakit akibat infeksi mata yang memerah ini seperti apa dok? Oke, kalau keratitis sama ulkus kornea mungkin kita bicaranya di anatomi bagian kornea ya, Mas Audi. Jadi itu yang selaput lapisan yang bening yang ada di paling depan. Ya, ini kalau kita lihat kan warnanya hitam, cuma di depan itu tuh ada selaput bening. Nah, itu bagian kornea. Nah, keratitis dan ulkus ini cukup sering menimbulkan gangguan penglihatan, apalagi kalau memang lokasi ulkusnya atau lokasi infeksinya itu dia di sentral, di tengah, jadi di bagian visual aksis atau jalur penglihatan. Nah, seandainya itu tertutup oleh infeksi atau adanya ulkus, ya itu juga cukup menimbulkan gangguan penglihatan pastinya. Nah, untuk penyebabnya sendiri ya juga memang hampir sama, bisa bakteri, bisa virus, ya bisa karena jamur, tergantung faktor resikonya. Nah, kalau untuk blefaritis itu yang tadi sebetulnya yang infeksi di kelopak mata, yang di paling luar, Mas Audi. Oke, baik ya. Nah, tadi kan ada penyebabnya dan juga infeksi mata yang bermacam-macam nih. Secara umum, dok, apa yang perlu kita lakukan nih untuk mengobati infeksi mata tersebut, dok? Oke, kalau secara umum yang paling mudah sebetulnya 2 hal tadi, Mas Audi ya. Kalau memang ada mata merah atau kita curiga ke arah infeksi, paling utama adalah hand hygiene atau kebersihan tangan dan juga lid hygiene, kebersihan kelopak mata secara umum. Lalu kalau untuk obat-obatan ya mungkin hanya artificial tears yang lini pertamanya. Jadi seandainya memang ada kena iritasi, kelilipan, nah dengan pemberian artificial tears setidaknya diharapkan dia bisa membilas atau membasahi si permukaan bola matanya supaya infeksinya tidak menjadi lebih lanjut. Nah, cuma di sini saya mau mewanti-wanti, mungkin ada beberapa obat tetes mata yang mengandung steroid. Nah, itu yang kadang-kadang juga suka dijual bebas di apotek-apotek atau di klinik-klinik. Nah, seandainya penggunaan steroid ini penggunaan steroid intinya harus sesuai indikasi. Pada beberapa kasus infeksi, malah kalau kita berikan steroid, dia malah menjadi perburukan. Seperti contohnya pada kasus-kasus yang disebabkan oleh karena jamur. Nah, ini kortikosteroid ini merupakan kontraindikasi karena sudah pasti akan memberikan dampak yang lebih buruk apabila diberikan. Nah, gitu. Jadi untuk penggunaan obat sih sebaiknya memang dikonsultasikan dulu ke dokter mata. Jangan sampai nanti malah kondisinya menjadi lebih berat. Iya, betul sekali. Jadi ini harus konsultasi dengan dokter matanya, apakah penyakit infeksi mata merah ini cukup berbahaya atau tidak, penanganannya, dan apa yang harus dilakukan. Kemudian mengatasi mata merah itu sendiri gimana dok ya? Mungkin untuk beberapa orang yang mau periksakan ke dokter, mikir-mikir karena mungkin biasa matanya merah gitu kan. Nah ini bagaimana untuk mengatasinya, serta pengobatan yang tepat itu seperti apa dok? Oke, ya kalau secara keseluruhan mungkin kita harus tahu dulu etiologi atau penyebab mata merahnya ini apa. Misalnya pada kasus-kasus alergi. Nah, kalau alergi ya yang utamanya adalah kita harus ketahui dulu alergennya atau pencetusnya itu apa. Ya, misalnya pada alergi cuaca, ya udara dingin, atau yang alergi debu misalnya pada orang-orang yang bekerja di luar, di konstruksi dan lain sebagainya. Nah, kita harus kenali dulu alergennya atau pencetusnya apa, lalu kita hindari. Karena seandainya kita berikan obat-obatan, misalnya artificial tears ataupun antihistamin ya untuk alerginya, tapi setiap hari masih terpapar terus sama pencetusnya, ya mungkin itu sifatnya hanya menolong sesaat, tapi tetap yang utamanya belum teratasi. Nah, lalu kalau konjungtivitis atau mata merah yang sebabnya bakteri atau kuman, ya biasanya kita harus periksa dulu nih. Kalau memang terdapat kotoran atau sekret, kita periksakan ke laboratorium si kotorannya tersebut, kita cari kuman yang spesifiknya apa. Nah, kita berikan antibiotik sesuai dari hasil pemeriksaan lab tersebut, atau minimal kita berikan antibiotik yang broad spektrum atau spektrum luas, sehingga harapannya kuman apapun bisa tercover dengan antibiotik itu.
Kalau penyebabnya virus, ya kita berikan antivirus, sama menganjurkan pasien untuk menjaga daya tahan tubuh, pola istirahat, pola makan, termasuk mungkin spesifiknya pola penggunaan matanya. Jadi kalau sehari-hari misalnya screen time-nya di HP, laptop, komputer, TV, dan lain sebagainya sangat-sangat lama misalnya, nah ini juga pasti akan ada pengaruh gitu. Kita berikan obat sebanyak apapun, tapi aktivitas matanya terlalu diforsir juga mungkin sembuh sih sembuh, tapi ya akan butuh waktu yang lebih lama gitu. Oke, Mungkin baik. secara umumnya sih itu, Mas Andi. Oke, baik. Berarti itu juga bisa disebutkan sebagai langkah-langkah untuk menghindari infeksi mata dan mata merah ya, Dok ya? Ya, Oke, baik. Nah, kita sudah punya pertanyaan nih dari Sobat Sehat yang bertanya melalui WhatsApp ataupun live Instagram. Ini ada Sobat Sehat yang bernama Huri. Dok, anak saya karena lagi libur, dia jadi sering banget main handphone. Tahu-tahu ini matanya merah, Dok. Mungkin karena radiasi HP-nya atau bagaimana nih pengobatannya? oke. Ya, ini juga cukup sering nih Mas Audi ya, dari mulai liburan atau bahkan kemarin ketika masa pandemi ya, ketika memang kita nggak bisa kemana-mana, jadi di rumah betul-betul seharian menggunakan gadget. Nah, ini juga cukup cukup sering. Nah, prinsipnya sih kalau untuk menggunakan gadget, yang terpenting adalah sebetulnya ada 4 hal. Yang pertama, frekuensinya jangan terlalu sering. Yang kedua, durasinya jangan terlalu lama. Jadi prinsipnya tidak boleh non-stop, misalnya 1 jam terus-menerus atau 2 jam terus-menerus. Dia harus ada jedanya, harus ada istirahatnya, harus mengalihkan dulu pandangan dari monitor. Nah, terus yang ketiga, ada posisi. Anak-anak biasanya juga suka sambil tiduran, miring kanan, miring kiri, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini posisi itu ya idealnya harus duduk tegak, jarak 30-40 cm baru mulai beraktivitas. Dan yang terakhir juga pencahayaan. Nah, pencahayaan yang ideal adalah ruangannya terang, tapi monitornya yang agak redup. Nah, biasanya yang salah penggunaan tuh sering justru sebaliknya. Gelap-gelapan di kamar, tapi monitornya. Oke, baik. Oke, baik. Dokter Arif? Dokter Arif, apakah bisa mendengar suara saya? Baik, Sobat Sehat, sepertinya terjadi kembali kendala jaringan dari Dokter Arif. Sobat Sehat, sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab bersama dengan Dokter Arif. Untuk kamu nih yang ingin bertanya, saya ingatkan sekali lagi bisa tulis pertanyaan kamu di kolom komentar atau question box live Instagram. Atau juga kamu juga bisa bertanya melalui WhatsApp di 082136362018. Baik, Dokter Arif, apakah sudah terdengar suara saya? Ya, terdengar Mas Budi. Bentar, terputus. Iya. Sampai mana ya? Oke, baik ya. Tadi kita masih membahas pertanyaan seputar radiasi handphone. Oke, ya. Jadi sebetulnya bukan radiasi handphonenya ya, Mas Budi, tapi 4 faktor tadi. Frekuensi, durasi, posisi ya saat menggunakan gadget, dan juga pencahayaan. Itu yang penting. Nah, tapi juga kita harus pikirkan ke arah mata kering atau dry eye. Nah, ini normalnya kalau untuk kondisi fisiologis dalam 1 menit kita tuh bisa sampai 15 kali berkedip. Nah, berkedip tuh fungsinya apa sih? Nah, itu sebetulnya mekanisme pertama untuk membasahi mata supaya nggak kering. Nah, kalau misalnya kita terlalu lama depan HP, komputer, gadget apapun, itu mungkin kita 1 menit hanya 2-3 kali berkedip saja. Jadi matanya kering, nggak nyaman, dan mungkin berlanjut karena nggak nyaman, jadi anaknya mungkin pegang atau kucek-kucek matanya. Nah, dari situ juga bisa. Jadi itu satu cycle atau satu lingkaran yang mungkin terjadi terus-menerus seperti itu. Karena mata keringnya, karena kebersihan tangannya, dan juga karena penggunaan gadget yang dalam tanda kutip kurang tepat gitu. Oke, baik ya. Jadi memang posisi melihat gadgetnya dan juga bagaimana cara menggunakannya itu sangat berpengaruh sekali dok ya terhadap infeksi mata merah ya dok. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Henny Kurnia _Sari. Apakah minum vitamin mata bisa membantu dok untuk mengatasi mata merah? Silakan. Oke, ya sebetulnya kalau secara umum penggunaan vitamin mata dia bagus untuk nutrisi atau sel-sel mata ya, tapi memang tidak spesifik untuk mengatasi infeksi tertentu. Nah, jadi di mata ini kita kan memiliki berbagai sel
Nah, itu untuk nutrisinya itu bisa dibantu dengan penggunaan vitamin mata. Atau sebetulnya yang lebih bisa kita berikan sehari-hari ya mungkin lebih banyak konsumsi buah, konsumsi sayur gitu tanpa harus spesifik menggunakan vitamin mata itu juga bisa gitu. Jadi kalau untuk vitamin mata memang untuk nutrisi bagus, tapi itu bukan suatu obat untuk mengatasi infeksi mata. Cuma untuk pencegahan atau keseluruhan kesehatan mata itu baik. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dari Vini. Dok, umur saya 28 tahun. Kemarin sore mata saya merah. Saya sudah coba pakai tetes mata tapi tetap masih merah, Dok. Ibu saya juga menyarankan untuk dikompres pakai air hangat. Memangnya bisa, Dok? Dan berapa lama saya harus mengompresnya? Oke. Nah, ini kalau untuk infeksi terutama yang blefaritis ya, Mas Audi, yang di kelopak mata, apabila ada kelopak mata yang merah atau bengkak ya, atau bahkan ada bintitan, ini memang kita selalu menganjurkan juga diberikan kompres hangat. Jadi supaya kalau ada sumbatan ya, pori-pori yang tersumbat dia bisa dihangatkan lalu terbuka, lalu infeksinya atau bengkaknya makin lama makin berkurang. Nah, cuma harus diperhatikan juga kalau seandainya memang penyebabnya alergi misalnya. Nah, kalau pada kasus-kasus alergi ada keluhan gatal, diberikan kompres hangat malah jadi lebih gatal biasanya. Kalau alergi kita harus kompresnya malah sebaliknya, kompres dingin supaya untuk meminimalisir sel-sel alerginya itu aktif. Nah, jadi kalau baiknya sih kalau dengan Mbak Tini nyaman setelah menggunakan kompres hangat, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau terjadi keluhan yang justru sebaliknya malah makin berat, ya sebaiknya dihentikan dan diperiksakan. Kalau untuk tadi penggunaan obat sih mungkin di awal penggunaan air mata buatan sudah cukup gitu. Kecuali kalau sudah diberikan obat-obatan ternyata masih tidak sembuh, ya harus segera diperiksakan. Takutnya ada kondisi yang lain. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Abdur.Rahman. Pak Dok, izin, tadi saya telat, jadi mungkin boleh dijelaskan lagi. Pertanyaan tentang mata berair. Bagaimana cara mengatasi mata berair dan punya kotoran, lalu dikasih tetes mata berapa kali per tetesnya? Oke, ya ini berarti kalau kita sudah bicara mata kering, ya kita bicaranya suatu kondisi yang multifaktorial kalau secara definisi ya, kalau mata kering. Jadi bukan hanya karena infeksi, bukan hanya karena aktivitas sehari-hari, tapi juga faktor-faktor yang lain ya, termasuk kalau pada wanita mungkin faktor hormonal ya, apakah siklus menstruasinya seperti apa, atau pada kondisi yang sudah menopause ya, dan lain sebagainya. Lalu kalau pada laki-laki juga yang utama adalah masalah aktivitasnya. Dia kerja outdoor dan indoor juga akan berbeda untuk kondisi mata keringnya. Nah, jadi kalau mata kering memang sebabnya sangat banyak dan bisa juga berkaitan menuju ke kondisi yang lain termasuk infeksi mata ya dan mata merah. Cuma mungkin yang bisa dilakukan ya ini pemberian artificial tears, jadi air matanya diganti, jadi substitusi air mata supaya nggak kering. Umumnya kita berikan pada kondisi-kondisi yang mata kering yang ringan bisa 4 sampai 6 kali sehari. Jadi setiap 4 jam sampai 3 jam sekali. Namun pada kondisi-kondisi yang memang lebih berat, lebih tidak nyaman, itu kita bahkan dapat memberikan 2 jam sekali atau bahkan 1 jam sekali, tergantung kenyamanan pasien. Oke, baik. Terima kasih, dokter, untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ivaru Maisah 08. Assalamualaikum, Pak. Kalau bekas ulkus kornea bisa dihilangkan pakai BPJS atau enggak? Oke, ya sebetulnya kalau untuk kita bicara ulkus nih, nah kalau ulkus berarti suatu proses infeksi. Jadi tujuan utama kita adalah mengatasi infeksinya dulu. Nah, kalau infeksinya sudah teratasi, biasanya betul ulkus ini dia akan menjadi scar atau sikatrik atau bekas luka. Nah, ini sama seperti luka di kulit sebetulnya. Kalau sudah ada bekas luka, dia sebetulnya tidak akan bisa hilang, bisa jernih sempurna. Ya, apalagi kalau ternyata scarnya atau bekasnya cukup luas, lokasinya di sentral,
yang memang mengganggu penglihatan, tidak ada obat-obat yang bisa menghilangkan skar. Jadi kalau untuk mengembalikan menjadi jernih, kita bisa pikirkan ke arah keratoplasti atau pencangkokan kornea. Jadi ada orang yang sudah meninggal, mendonorkan matanya, korneanya lalu kita ambil untuk menggantikan kornea yang ada luka atau skar bekas ulkusnya tersebut. Gitu. Kalau untuk oleh BPJS sebetulnya saya kurang ini ya. Cuma nanti kalau untuk infeksi lebih lanjut, untuk masalah administrasi dan lain-lain bisa dikontak mungkin ke rumah sakit ya. Oke, baik. Dan ini pertanyaan terakhir nih dok, uh, dari Donita. Ya, dok, papa saya bangun tidur tadi pagi matanya merah banget. Ini nggak kayak biasanya. Kalau dikasih obat tetes itu apakah boleh dok? Dan apa penyebabnya ya dok ya? Sampai sore ini nggak berdarah, itu sakit matanya. Katanya pegel juga. Ya, ini kembali lagi kalau kita bicara mata merah juga sangat-sangat luas ya, Mas Audi. Kadang-kadang juga kalau pada orang dewasa ini ada namanya subconjunctival bleeding atau perdarahan subconjunctiva, itu bisa kondisi merah spontan. Nah, cuma harus diperhatikan juga apakah ada riwayat darah tinggi atau tidak sebelumnya, apakah ada riwayat batuk keras, ada riwayat bersin keras, atau aktivitas mengangkat benda-benda yang berat, itu bisa jadi ada perdarahan yang pembuluh darahnya dia pecah spontan pada matanya. Cuma kalau memang betul perdarahan subkonjungtiva, sebetulnya terapinya hanya satu, hanya diobservasi saja, karena nanti dia akan sembuh sendiri, akan menyerap sendiri. Nah, berbeda kalau seandainya memang penyebabnya adalah suatu infeksi atau inflamasi, nah ini sih memang sebaiknya diperiksakan. Untuk pemberian obat, amannya sih cukup artificial tears tetap atau air mata buatan saja, gitu. Baik, terima kasih Dr. Arif atas jawaban-jawabannya. Baik, Sobat Sehat, kita sudah memasuki penghujung talk show Keluarga Sehat. Sebelum kita tutup talk show pada pagi hari ini, boleh untuk Dr. Arif untuk memberikan pesan-pesan sehat serta closing statement ini sebelum kita tutup talk show-nya, silakan. Oke. Baik, terima kasih Mas Audi. Ya, kita sudah membahas mengenai infeksi mata dan juga mata merah ya, di mana ini kasusnya kalau kita lihat sehari-hari sih memang cukup banyak, cukup sering, dan juga cukup variatif, baik dari tanda dan gejala maupun juga dari keluhan pasiennya. Nah, mengingat betapa banyak kemungkinan penyebabnya, betapa variatif tanda dan gejalanya, jadi sebaiknya kalau memang ada mata merah ataupun yang memang mengarah ke arah infeksi mata, sebaiknya kita tidak menganggap enteng, apalagi kalau sudah ada keluhan-keluhan yang berat seperti mata buram, ada mata nyeri, bengkak, ya sebelumnya ada riwayat trauma dan lain sebagainya, itu baiknya memang langsung diperiksakan. Untuk pengobatan yang paling utama adalah menjaga kebersihan tangan, itu yang nomor satunya, yaitu yang harus selalu kita selalu kita utamakan. Kalau bisa di air mengalir dengan sabun akan lebih baik, namun apabila tidak ya minimal kemana-mana bawa hand sanitizer. Untuk obat topikal atau obat tetes yang paling aman ya kita hanya memberikan artificial tears atau air mata buatan saja. Hindari membeli atau menggunakan obat-obat secara sembarangan karena apabila tidak tepat indikasi atau bahkan ada kondisi-kondisi infeksi mata atau mata merah yang kontraindikasi terhadap obat yang keras, itu malah akan memperburuk keadaan. Sisanya ya mungkin kita harus kalau untuk ajakannya sih ya cintai mata kita, itu aja. Karena kalau tanpa mata ya kita nggak bisa beraktivitas. Iya, betul Mungkin sekali itu ya. Mas Ari. Iya, betul sekali ya. Karena daya penglihatan, indera penglihatan ini salah satu nikmat terbesar dalam hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Kalau mata kita sakit, terus juga bermasalah, pasti nggak enak juga karena menjalani aktivitas jadi nggak bisa ngelihat apa-apa gitu kan ya. Bahkan mata buram aja itu sudah cukup sudah cukup terkadang bikin sakit gitu. Jadi maka dari itu Sobat Sehat, seperti yang tadi Dokter Arif jelaskan, jika sudah ada rasa tidak nyaman, mata merah, langsung konsultasikan ke dokter, jangan menggunakan sembarangan obat, karena kalau salah penanganan akibatnya akan lebih fatal ya dok ya. Betul.
Baik, sahabat sehat, demikian talk show Keluarga Sehat pada pagi hari ini. Terima kasih Dokter Arif yang sudah hadir pada pagi hari ini, Dok, untuk memaparkan materi seputar infeksi mata. Semoga sehat selalu, Dokter Arif, dan selamat menjalankan aktivitas kembali ya, Dok. Ya, terima kasih banyak Mas Audi dan Sobat Sehat Mata semua. Semoga sehat selalu, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan sobat sehat, semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di program-program talk show lainnya hanya di Radio Kesehatan. Saya dan Dr. Arif pamit undur diri dulu dan saya ucapkan salam sehat.